Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa rekan-rekan bantu channel ini akan terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas soal TWK Pool Penalaran sebagai persiapan dari seleksi CPNS termasuk juga seleksi sekolah kedinasan pada tahun 2024 ini. Seperti apa? Soal berkaitan dengan TWK Pool Penalaran, kita mulai bahas dari soal yang pertama. Soal pertama dinyatakan beberapa ahli berpendapat bahwa identitas nasional yang terlalu kuat dapat menimbulkan sentimen nasionalisme yang berlebihan dan berpotensi memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ini berkaitan dengan materi nasionalisme, rekan-rekan. Kemudian dinyatakan selain itu, identitas nasional yang berlebihan juga dapat menghalangi pengakuan terhadap identitas lokal atau regional yang beragam di dalam negara. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus memastikan bahwa pembentukan identitas nasional yang kuat dilakukan dengan berimbang dan inklusif. Jadi di pernyataan berkaitan dengan pembentukan nasionalisme berimbang dan inklusif ini merupakan kata kunci yang wajib rekan-rekan temukan, di mana kata inklusif artinya melibatkan seluruh komponen, artinya merangkul, mengajak dalam proses pembentukan identitas nasional. Kemudian inti pertanyaan yang pertama ini itu adalah di bawah ini tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui jalur pendidikan adalah jadi proses pembentukan identitas nasional yang kuat dilakukan dengan berimbang dan inklusif, kemudian dilakukan oleh pemerintah melalui jalur pendidikan. Ini merupakan kata kunci yang wajib rekan-rekan temukan untuk menemukan jawaban terbaik pada soal yang pertama ini. Silakan dipilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Sekali lagi, peran pemerintah melalui lembaga atau saluran pendidikan itu merupakan inti pertanyaan soal yang pertama ini. Kalau kita perhatikan, opsi yang A itu adalah mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal atau regional. Ini juga positif, rekan-rekan. Begitu juga dengan opsi yang B, memfasilitasi pembangunan budaya lokal dan mendorong pengenalan terhadap warisan budaya lokal di seluruh wilayah negara. Ini juga bersifat positif ya, rekan-rekan. Yang C, mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. Ini juga positif. Yang D, membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar kelompok. Kemudian opsi terakhir, opsi yang E, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Ini merupakan karakter atau ciri soal TWK. Kita sangat sulit membedakan antar opsi satu dengan opsi yang lain karena semuanya baik, semuanya positif. Tetapi seperti apa yang saya sampaikan bahwa kata inklusif dan pendidikan itu merupakan kata kunci soal yang pertama ini. Maka kalau berkaitan dengan lembaga pendidikan, itu erat kaitannya dengan pengajaran atau mengajarkan atau mendidik. Sehingga soal yang pertama ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui jalur atau saluran pendidikan adalah opsi yang C, yang paling tepat. Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif sesuai dengan kata kunci pada soal yang pertama ini. Baik, itu tadi pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut soal nomor 2 berkaitan dengan materi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu komponen utama dalam pembelaan negara adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi komponen utama TNI dan Polri. Tetapi di soal nomor 2 ini fokusnya adalah komponen utama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan soal nomor 2 ini bahwa TNI menjadi komponen utama bela negara karena jadi alasan TNI menjadi komponen utama dalam bela negara. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih jawaban terbaik.
Kalau opsi yang A, TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer demi kedaulatan NKRI. Kalau kita cermati sekilas, ini hal yang bersifat positif. Tetapi secara konsep, TNI itu merupakan komponen utama atau alat pertahanan dalam menghadapi ancaman militer, bukan non-militer, sehingga opsi yang A kurang tepat. Kalau opsi yang B, TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kata pada opsi yang B, menghadapi berbagai ancaman. Sekali lagi, konsep dari komponen utama bela negara atau pertahanan keamanan dalam hal ini TNI itu adalah alat pertahanan untuk menghadapi ancaman militer. Kalau berbagai ancaman, itu bukan menjadi jawaban terbaik, rekan-rekan. Kalau opsi yang C, TNI alat pertahanan negara menjaga NKRI dari ancaman separatisme, radikalisme, dan terorisme. Oke, kita simpan dulu opsi yang C. Kita cari opsi yang terbaik. Sementara kita simpan opsi yang C. Kemudian kita perhatikan opsi yang D. TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata untuk menjaga kedaulatan NKRI. Wah, ada yang lebih baik daripada opsi yang C. Kalau opsi yang C berkaitan dengan ancaman separatisme dan radikalisme, termasuk terorisme. Inilah dua hal. Kalau separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri, ya TNI yang menjadi alat pertahanan. Tapi kalau radikalisme dan terorisme, itu kewenangannya lebih kepada Polri lewat Densus 88. Sehingga opsi yang D, ancaman militer itu merupakan konsep dari bela negara, dalam hal ini kewenangan TNI. Kemudian kalau opsi yang E, TNI sebagai satu-satunya alat pertahanan negara yang mungkin tanggung jawab dalam hal bela negara. Tidak. Karena ada juga TNI dan Polri. Sehingga soal nomor 2 harus kita pahami konsepnya, rekan-rekan. Karena komponen utama TNI dan Polri itu merupakan dua lembaga negara yang saling berkaitan tetapi sudah membagi berkaitan dengan kewenangannya. Kalau bidang pertahanan itu TNI, keamanan itu Polri, rekan-rekan. Sehingga soal nomor 2, opsi terbaik dari opsi yang adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Ini cukup panjang rekan-rekan, tetapi seperti apa yang saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, tips dan trik menjawab soal TWK itu sebenarnya pada kalimat terakhirnya. Walaupun narasi bagian awal ini cukup panjang, tetapi inti pertanyaan itu mayoritas atau pada umumnya termuat di kalimat terakhirnya. Berkaitan dengan adapun alasan didirikannya Komisi Yudisial adalah atau KY sebagai salah satu lembaga yang berdiri pasca amandemen terhadap Konstitusi Negara Indonesia. Sebelum kita menemukan jawaban yang tepat, rekan-rekan wajib memahami bagaimana kronologis atau latar belakang berdirinya Komisi Yudisial termasuk kewenangannya. Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E menjadi jawaban terbaik. Kalau kita cermati, Komisi Yudisial yang tergolong sebagai lembaga yudikatif dalam trias politika di Indonesia, itu menjadi lembaga yang berwenang dalam menjaga, kemudian menegakkan kehormatan dan martabat hakim itu sendiri. Maka kita cermati dari opsi yang ada, adapun alasan didirikannya Komisi Yudisial, kalau opsi yang A, keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan yang tak kunjung tegak. Kemudian opsi yang B, semakin maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Kalau yang C, semakin banyaknya produk undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Kalau opsi yang D, angka kriminalitas dan melonjak dan semakin maraknya penyelewengan hukum di Indonesia. Kalau opsi yang E, semakin banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. A sampai dengan E, kalau kita cermati berkaitan dengan hukum itu sendiri. Tetapi sekali lagi Komisi Yudisial adalah lembaga pengawasan berkaitan dengan situasi hakim. Hakim berkaitan dengan situasi dalam peradilan. Sehingga dari opsi yang ada,
Adapun alasan didirikannya komisi yudisial adalah opsi yang A sebagai opsi terbaik menjadi jawaban soal nomor 3. Keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan yang tidak kunjung tegak. Sekali lagi fokusnya komisi yudisial adalah peradilan, menjaga tabat dan keluhuran hakim itu sendiri. Kita lanjutkan soal berikutnya, rekan-rekan, soal nomor 4. Jadi soal nomor 4, kita menganalisis implementasi pasal 27 ayat 3, ditunjukkan oleh nomor berkaitan dengan bela negara. Sekali lagi, berkaitan dengan soal TWK, itu bukan meminta berkaitan dengan bunyi pasalnya, tetapi implementasi atau pelaksanaan dari pasal tersebut. Sudah dinyatakan pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. Pembelaan negara, artinya membela negara, ini sebagai kata kunci yang wajib rekan-rekan pahami. Kalau kita perhatikan, implementasi yang pertama menumbuhkan cinta tanah air sudah jelas merupakan implementasi hal tersebut. Menumbuhkan sikap rela berkorban bagi sesama manusia. Ini sesama manusia rela berkorbannya, bukan berkaitan dengan negara. Sehingga pernyataan nomor 2 ini kurang tepat. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, ini sila kedua. Kalau bela negara itu dikaitkan dengan Pancasila, itu merupakan sila ketiga. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, ya jelas. Kemudian membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, ini juga berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian berikutnya menumbuhkan semangat nasionalisme yang eksklusif. Rekan-rekan harus memahami apa makna eksklusif ini. Eksklusif lawan katanya adalah inklusif. Inklusif itu yang sesuai soal sebelumnya berkaitan dengan merangkul, mengajak, melibatkan. Kalau eksklusif dia memisahkan, memecah belah, sehingga semangat nasionalisme yang eksklusif ini kurang tepat. Maka dari pembahasan yang sudah kita laksanakan tadi, opsi yang terbaik itulah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 opsi yang tepat, rekan-rekan, itu adalah opsi yang B. 1, 3, dan 4. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Ini berkaitan dengan materi pilar negara. Kita diajak untuk menganalisis, kemudian kita diajak untuk mengaitkan cerita tersebut dengan nilai Pancasila. Kalau sudah berkaitan dengan mengaitkan nilai yang terkandung dalam cerita di atas, jika dilihat dari perspektif Pancasila, ini wajib kita membaca dan mencermati secara utuh berkaitan dengan narasi pada soal nomor 5 ini. Jadi dinyatakan Ibu Andi Rabiah atau yang dikenal dengan nama Suster Apung adalah salah satu perawat yang mendedikasi hidupnya untuk membantu sesama di daerah kepulauan. Ia berkeliling dari satu pulau ke pulau terpencil lainnya yang mengobati pasien. Sekali lagi, mengobati pasien. Ia memandang bahwa mereka juga rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang ia katakan suatu waktu bagaimana tidak ada yang boleh meninggal karena melahirkan dan tidak ada pula yang meninggal karena diare. Ini berkaitan dengan sikap dari Suster Apung ini dalam mengobati pasien, sehingga tidak boleh ada yang meninggal karena melahirkan maupun meninggal karena diare. Jika dikaitkan cerita di atas dari perspektif Pancasila, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Kalau opsi yang A, nilai ketuhanan, di mana Andi Rabiah itu memandang semua manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau opsi yang B, nilai kemanusiaan, di mana Andi Rabiah memandang masyarakat di daerah kepulauan itu berhak atas layanan kesehatan yang sama. Kalau opsi yang C, itu nilai persatuan, di mana Andi Rabiah senantiasa menjaga persatuan dan membeda-bedakan kedaerahan. Kalau opsi yang D, nilai kerakyatan. Kemudian kalau nilai E, gotong royong. Sekali lagi, ini berkaitan dengan mengobati pasien. Sehingga tidak ada yang meninggal karena melahirkan maupun karena diare. Maka dari itu, mengobati pasien itulah nilai kemanusiaan. Sila yang kedua. Maka
Opsi yang tepat adalah opsi yang B, nilai kemanusiaan. Berhak atas kesehatan yang sama. Sekali lagi, menolong pasien itu merupakan erat kaitannya dengan kemanusiaan. Nilai-nilai hak asasi manusia. Oke, itu tadi soal nomor 5. Kita lanjutkan rekan-rekan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Kita perhatikan pada kalimat terakhir. Soal nomor 6. Di bawah ini, kemudian ada kata bukan. Hati-hati rekan-rekan. Ini merupakan kata jebakan yang wajib kita lihat untuk membedakan opsi yang ada. Jangan sampai kita terkecoh dengan kata bukan, kecuali itu merupakan hal yang menjadi perhatian kita bersama, rekan-rekan. Sekali lagi, di bawah ini bukan merupakan hikmah atau suatu sikap yang dapat kita ambil dari terjadinya konflik dan pergolakan di Indonesia pada 1945 sampai dengan 1965. Ini berkaitan dengan konflik dalam negeri yang terjadi baik Indonesia melawan Belanda maupun melawan bangsa Indonesia itu sendiri dari pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Yang bukan, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Rekan-rekan, silakan dipilih. Kalau yang bukan, artinya yang negatif. Kalau opsi yang A dijadikan pembelajaran, itu sudah sangat baik ya, memandang atau menghadapi berbagai ancaman potensi konflik yang terjadi pada masa sekarang. Itu merupakan sebagai hikmah dari konflik pergolakan di Indonesia. Kalau opsi yang B menjadikan Indonesia atau menjadikan kita manusia lebih hati-hati dalam mempelajari sejarah bangsa, terutama masalah konflik. Kalau kita berhati-hati dalam mempelajari sejarah ini kurang tepat, rekan-rekan. Tetapi kita belajar dari sejarah untuk memperbaiki masa yang sekarang. Gitu. Termasuk juga bagaimana kesalahan di masa lampau jadi pembelajaran, keberhasilan di masa lampau memberi pengalaman, dijadikan pengalaman yang pernah dilakukan bangsa pada masa lampau. Kecualinya atau yang bukan adalah opsi yang B. Jadi kan kita manusia lebih hati-hati dalam mempelajari sejarah. Kita harus bisa belajar dari pengalaman masa lampau. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan kembali seperti karakter soal sebelumnya. Kita diberikan pernyataan 1 sampai dengan 5. Kita diminta untuk memilih. Dalam hal ini, berdasarkan pernyataan di atas, faktor penghambat integrasi nasional. Yang menghambat integrasi nasional, rekan-rekan. Integrasi nasional artinya persatuan. Yang menghambat persatuan, kalau pernyataan pertama adanya semangat persatuan dan kesatuan, jelas bukan menghambat. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan semangat pembangunan, ya jelas ini menjadi penghambat persatuan. Adanya ancaman dari luar negeri yang meningkatkan nasionalisme, ini ancaman dari luar negeri. Kemudian meningkatkan nasionalisme. Kemudian yang nomor 4, toleransi antar golongan yang sangat minim, toleransi yang sangat minim jelas menghambat. Kurangnya sikap penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen atau beragam, ya jelas ini adalah menghambat. Kalau opsi pernyataan nomor 3 ini, adanya ancaman dari luar negeri, ini meningkatkan nasionalisme, bukan menghambat, malah meningkatkan. Ketika ada ancaman dari luar negeri, kita bersatu, nasionalisme kita memuncak, sehingga yang menjadi faktor penghambat integrasi nasional ditunjukkan oleh nomor 2, kemudian 4, kemudian 5. 2, 4, dan 5. Opsi yang E. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Adapun implementasi Pancasila sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkaitan dengan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Apa implementasi sesuai dengan pasal tersebut? Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan pasal 34, bertanggung jawab dalam hal ini negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Apakah opsi yang A sebatas menghargai, ataukah opsi yang B memberikan jaminan sosial, ataukah opsi yang C tidak mengucilkan, apakah membuat kebijakan, ataukah opsi yang E memberikan bantuan sosial. Opsi yang paling tepat berkaitan dengan fakir miskin dan anak terlantar itu merupakan sila Pancasila yang kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga implementasi Pancasila dikaitkan dengan pasal 34 itulah yang paling tepat, opsi yang B, berupa memberikan jaminan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar sesuai dengan sila yang kelima. Misalkan program keluarga harapan itu merupakan salah satu bentuk jaminan sosial, termasuk kebijakan pemerintah yang lain. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Kita fokus di kalimat terakhirnya, rekan-rekan. Dalam hal bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan sikap dan perilaku berikut ini, kecuali, hati-hati rekan-rekan, ada kata kecuali. Ini sebagai pengecoh. Jadi upaya kesadaran bela negara berkaitan dengan sila ketiga, bela negara. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita temukan pada perilaku berikut, kecuali. Kalau opsi yang A, disiplin bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, B, menghargai, menghormati keanekaragaman suku, yang C, menyumbangkan agar pikiran, kemampuan, dan kepentingan masyarakat kemajuan bangsa dan negara, yang D, mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi dan golongan, rukun, dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. A sampai dengan E, kalau kita lihat sekilas itu baik semua, positif semua rekan-rekan. Inilah sebagai hal pengecoh dalam peserta mengerjakan soal TWK. Tetapi hati-hati rekan-rekan. Dari A sampai dengan opsi yang E, ada salah satu sikap bukan merupakan hal bela negara, tetapi lebih pada nilai integritas. Dalam hal ini disiplin dan bertanggung jawablah merupakan bagian dari 9 nilai integritas. Maka dari itu opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kecualinya adalah opsi yang A, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10. Sekaligus sebagai soal terakhir pada kesempatan video kali ini, bagaimana masyarakat seharusnya merespon tindakan pejabat ini untuk menjaga integritas dan keberadaan bangsanya. Sekali lagi, bagaimana masyarakat seharusnya merespon tindakan pejabat ini untuk menjaga integritas dan keberadaan bangsanya. Jadi seorang pejabat memiliki akses dana besar untuk program kesehatan rakyat, ditemukan telah menggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Ini sudah terjadi kasus korupsi. Kemudian sebagai masyarakat apa yang seharusnya dilakukan untuk merespon kasus tersebut? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan berikan komentar sebagai jawaban terbaik untuk soal nomor 10 ini. Apakah yang bisa dilakukan masyarakat sebagai respon tindakan pejabat ini? Silahkan dituliskan sekali lagi pada kolom komentar, nanti kita akan diskusikan pada kolom komentar. Baik rekan-rekan, itu tadi 10 soal berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan dengan tipe soal penalaran atau yang bersifat menganalisis. Sekali lagi rekan-rekan tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.